Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Ramis Raub SSMA, dosen tetap pada program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hairun. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Video ini merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridamar Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pengantar ilmu sastra. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester pertama dengan kode MK IND 61313 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan diselenggarakan selama 16 kali, 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai ilmu sastra. Materi perkuliahan meliputi prinsip-prinsip dasar ilmu sastra, serta perkembangan dan ragam teori sastra yang berkembang sejak abad ke-19. Mahasiswa juga akan dikenalkan pada contoh bentuk-bentuk penerapan analisis karya sastra yang menggunakan teori sastra tersebut. Pada akhirnya, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya sebagai alternatif pilihan untuk penyusunan tugas akhir, dalam hal ini skripsi. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang diamanahkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis pengantar ilmu sastra yang terdiri atas ilmu sastra, sejarah sastra, dan juga kritik sastra. Adapun materi pembelajaran disusun secara bertahap agar mahasiswa memperoleh pemahaman secara komprehensif. Materi-materi yang disampaikan yang pertama adalah pengantar ilmu sastra, teori sastra Abrams, feminisme, filsafat sastra, sosiologi sastra, resepsi sastra, dan juga sastra ekologi. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi metode ceramah, demonstrasi case-based. Mahasiswa juga didorong untuk berpikir kritis, berkolaborasi, serta aktif mengemukakan pendapat selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun evaluasi pembelajaran terdiri atas aktivitas partisipatif dalam hari kehadiran 15%, hasil proyek dalam hal ini project based learning sebanyak 25%, kognitif atau pengetahuan sebanyak 60% yang terdiri atas tugas review artikel, kasus, proyek praktik, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Nah, dengan sistem penilaian tersebut, diharapkan kemampuan mahasiswa dapat terukur secara lebih menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan dan juga keterampilan serta sikap. Nah, demikian pengantar mata kuliah ini. Selamat mengikuti proses pembelajaran pengantar ilmu sastra dengan materi teori sastra Abrams. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Nah, baik, alhamdulillah. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah pengantar ilmu sastra. Nah, seperti biasa bahwa di awal pembelajaran pasti saya sebagai seorang dosen berhak menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Kenapa sih kita harus belajar tentang mata kuliah ini kan? Supaya nanti kalian bisa ada proses brainstorming di dalam diri kalian bahwa tujuan saya ke kampus itu tidak hanya datang, duduk, diam, tapi saya juga menerima beberapa manfaat berupa ilmu-ilmu baru seperti pengantar ilmu sastra. Nah, karena kita sudah berada di pertemuan ketiga, maka tujuan dari pembelajaran untuk pertemuan ketiga ini adalah ada dua. Yang pertama, mahasiswa itu diharapkan dapat memahami teori sastra Abrams. Yang kedua, mahasiswa bisa menjelaskan fungsi sastra berdasarkan dari teori sastra Abrams. Seperti itu. Nah, karena kita sudah berada di pertemuan ketiga, di pertemuan pertama dan kedua juga saya sudah selalu menyampaikan daftar referensi yang adik-adik sekalian bisa baca sebagai awal untuk memulai perkuliahan kita. Biar ketika kita di kelas itu kita bisa ada saling komunikasi gitu, biar bukan cuma saya saja ya gitu. Nah, rata-rata referensi dari yang saya tampilkan di mata kuliah ini adalah itu sesuai dengan karya ilmiah saya gitu atau jurnal yang sudah saya terbitkan gitu.
supaya teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian bisa juga nanti di akhir dari mata kuliah ini setelah kita sebelum UAS itu kita bisa menghasilkan draft artikel yang mungkin saja bisa adik-adik publikasikan atau terbitkan di jurnal, baik itu di nasional maupun di internasional. Gitu. Sudah siap? Nah, oke, karena kalian sudah siap, sebelum kita melangkah ke materinya, saya seperti biasanya akan memberikan kuis. Kuisnya ada dua, ada yang bisa bantu saya menjawab? Tolong angkat tangan. Iya, silakan Amel berdiri. Silakan berdiri. Ya. Nah, yang pertama, sebutkan genre sastra, Amel. Genre sastra itu ada 3. Ya. Yang pertama ada poetry, yang kedua ada novel, dan ketiga ada drama. Oke. Yang lain sama? Sama. Oke. Kemudian yang kedua, ada yang bisa bantu lagi? Angkat tangannya. Ya, silakan. Putri, berdiri. Dua bagian atau komponen. Pertama ada sejarah, yang kedua ada teori. Yang pertama teori sastra, yang ketiga sejarah, yang kedua sejarah, sama yang ketiga kritik sastra. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke. Nah, terima kasih ya kepada dua teman kita yang sudah bantu menjawab. Jadi, teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa genre sastra itu bisa kita lihat ada 3. Sebenarnya bisa juga film di sini masuk ya, tapi secara umum yang kita dapatkan itu adalah ada 3. Yang pertama ada puisi, yang kedua ada novel, sama yang ketiga ada drama. Nah, ini adalah genre sastra yang biasanya di mahasiswa sastra itu yang memilih penjurusan ke sastra pasti akan menganalisis karya sastra berupa 3 ini, begitu. Kalaupun dia akan teliti novel film, itu dia akan teliti tentang skripnya, teksnya, karena sastra itu kan dia meneliti tentang teks ya. Nah, kemudian tadi ada 3 elemen dalam ilmu sastra. Sudah disebutkan juga tadi teman kita bahwa yang pertama ada teori sastra, yang kedua ada sejarah sastra, dan yang ketiga ada kritik sastra. Nah, ketiga elemen ini nanti kalian akan dapatkan secara berjenjang. Kalian masih semester 1, maka kita dapat dulu pengantar ilmu sastra, dan ini semua akan diberikan pengantarnya. Gitu, mulai dari teori sastra apa saja, sejarah sastra itu mulai dari mana, sampai dengan kritik sastra. Kenapa sih harus sastra itu dikritik? Ada yang bisa menjawab? Kenapa sastra itu harus dikritik begitu? Ada yang bisa menjawab? Bantu jawab. Belum tahu ya, karena iya masih semester 1. Nah, jadi sastra, kenapa namanya kritik sastra? Karena perlu pengetahuan awal ya, bahwa adik-adik sekalian, sastra itu adalah bentuk kritik sebenarnya. Bentuk kritik atas fenomena atau gejala sosial yang terjadi di kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, kalau misalnya siapa yang pakai kacamata ini yang baju pink? Siapa? Tasya. Tasya misalkan tinggal asalnya dari mana? Dari Jailolo, Halmahera Barat. Nah, misalnya si Tasya di Halbar sana, di Jailolo khususnya ya, itu Tasya melihat bahwa ada gejala atau fenomena sosial ya, sosial budaya yang menurut Tasya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Begitu. Maka untuk memberikan asumsi atau pendapat atau misalnya kritik, maka si Tasya ini membuat karya sastra. Jadi dia buat misalnya karya sastra dalam bentuk puisi. Terus puisinya ini tidak hanya dia tulis, tapi dia pentaskan. Nah, ketika dipentaskan, maka kritik yang disampaikan oleh karya sastra oleh si Tasya ini itu menjadi tersampaikan dan ditahu oleh halayak ramai. Begitu. Nah, jadi ketika si Tasya menulis puisi, itu kalian ini kan nanti calon-calon peneliti sastra ya. Jadi peneliti sastra tidak hanya menjadi praktisi, tapi kalian juga menjadi peneliti. Nah, ketika kalian memilih jalan menjadi peneliti, maka kalian akan melakukan hal ini. Kalian akan mengkritik, gitu, melakukan kritik sastra.
Itu tadi. Oke. Nah, itu sekadar pengantar ya untuk mata kuliah kita, pertemuan kita yang ketiga gitu di teori sastra Abrams. Ada yang pernah baca sebelumnya tentang Abrams ini, MH Abrams? Ada yang pernah baca sebelumnya? Belum pernah ya, masih semester 1 juga. Nah, jadi saya perkenalkan ya. Jadi MH Abrams itu dia adalah seorang filsuf yang menyatakan bahwa sastra itu memiliki fungsi-fungsi. Nah, dia bagi si Abrams ini dia membagi fungsi sastra itu menjadi 3 bagian. Ada yang bisa bantu bacakan ini? Yang mana nih? Yang baju kuning mungkin. Tadi baju pinknya, sekarang baju kuning. Siapa namanya baju kuning? Inaya. Ya, Inaya bisa bantu Bapak bacakan 3 fungsi dari sastra Abrams ini? 3 fungsi dari sastra Abrams, dari sastra Abrams. Literatur as a mirror, literatur as a lamp, literatur as a medium. Yes, thank you. Jadi tepuk tangan dulu dong teman kita. Nah, jadi 3 fungsi sastra berdasarkan teori sastra Abrams itu yang pertama literature as a mirror. Kalian tahu tidak maksudnya apa ini literature as a mirror ini? Kalau kita artikan secara literal ya, secara literal ini maksudnya apa nih literature as a mirror? Sastra sebagai cermin ya. Ketika kita mendengar kata cermin di benak kita itu apa yang terbesit begitu pertama kali ketika kita mendengar cermin? Pasti kita langsung ngarah ke sifat dasar cermin ya. Nah, apa sifat dasar cermin? Pantulan, memantulkan. Nah, benar sekali. Jadi, menurut Abrams, mohon maaf ya. Nah, jadi menurut Abrams bahwa sastra itu dia adalah cermin. Cermin di sini adalah artinya dia memantulkan. Dia memantulkan apa? Dia memirroring fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi seolah-olah dia ambil, kemudian dia narasikan ke dalam bentuk karya sastra. Jadi apa yang kalian baca di dalam karya sastra itu kalian pernah berpikir bahwa oh ini kayak pernah terjadi di begini deh, ini mirip-mirip terjadi. Pernah berpikir begitu tidak? Nah makanya dia menyebutkan bahwa literature as a mirror. Jadi dia memantulkan fenomena atau gejala sosial yang ada di suatu masyarakat tertentu. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua dia mengatakan bahwa literature as a lamp. Kalian tahu tidak secara literal ini apa maksudnya? Sastra sebagai lampu. Nah, ketika kita mendengar kata lampu, kalian di benak kalian yang terbesit itu apa? Cahaya. Oke, dia cahaya. Kalau cahaya berarti dia terang dan menerangi. Sifatnya menerangi ya. Nah, menurut Abrams bahwa sastra itu dia memberikan cahaya atau menerangi itu sebenarnya berarti atau dia bermakna bahwa sastra itu mengedukasi. Jadi dia ada nilai-nilai di dalamnya. Baik itu nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan maupun nilai-nilai yang lain. Sehingga si Abrams mengatakan bahwa literature as a lamp. Jadi sastra itu dia berfungsi untuk menerangi siapa? Menerangi kita semua, menerangi masyarakat. Karena menerangi itu sebenarnya dia lebih dekat dengan mengedukasi, memberikan pencerahan kepada kita begitu. Dan yang ketiga, menurut Abrams bahwa sastra itu sebagai media atau medium. Kenapa dia sebagai medium? Ada yang pernah berpikir tidak kenapa dia sebagai media? Maksudnya apa ini? Karena lewat sastra kita bisa melihat kehidupan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi kenapa dia mengatakan bahwa sastra itu sebagai media? Karena di situ dia sastra itu dijadikan tempat untuk mencurahkan segala isi pikiran, perasaan, dan ide ataupun gagasan dari si penulis atau si pengarangnya. Begitu.
Nah, jadi apapun misalnya teman-teman sekalian misalkan nanti ke depannya mau menjadi praktisi atau menjadi sastrawan atau menjadi apapun itu, ketika kalian punya suatu unek-unek di dalam diri kalian, kalian bisa mencurahkan itu lewat karya sastra. Gitu, kalian menciptakan karya sastra. Karena kan mungkin selama ini ada yang menulis diary ya. Nah, bisa saja diary itu nanti suatu saat itu akan menjadi cerita atau kisah nyata daripada si teman-teman sekalian. Nah, berbicara tentang media, kalian pernah uh, apa namanya? Kalian tahu tidak ada fenomena-fenomena atau kejadian yang baru saja kita alami beberapa tahun yang lalu yang mengharuskan kita berada di dalam rumah. Itu pada tahun 1920 ya. Nah, itu apa kira-kira? Nah, betul sekali. Jadi di tahun 2020 yang lalu kita mengalami atau menghadapi yang namanya wabah pandemi. Pandemi COVID-19. Kenapa dia disebut sebagai pandemi COVID-19? Pandemi karena dia berlaku secara global. Bukan cuma Indonesia saja yang mengalaminya, tapi seluruh dunia, seluruh negara di dunia ini mengalami hal yang sama dengan kita, yaitu pandemi. Makanya dia disebut sebagai pandemi. COVID-19 itu adalah nama virusnya ya. Begitu. Nah, ternyata adik-adik sekalian, pandemi atau wabah global ini itu pernah digambarkan dalam karya sastra. Dalam karya sastra, khususnya dalam karya sastra Indonesia ya. Baik itu di karya sastra Indonesia klasik, modern maupun kontemporer. Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi pada zaman sastra Indonesia klasik itu ternyata wabah global itu pernah dikisahkan di dalam karya sastra. Saya merangkumnya dalam ada tiga karya sastra di sini. Di situ ada Calon Arang. Ini merupakan prosa lirik. Dia kayak prose. Kalau dalam bahasa Inggris dia prose ya. Jadi dia menceritakan bagaimana kisah perempuan itu mengalami yang namanya wabah ya. Wabah di situ. Meskipun ada kisah patriarki di situ, tapi sebenarnya yang di highlight situ adalah kisah wabahnya. Wabahnya sebagai bentuk apa begitu. Nah, kemudian ada Janda dari Jirah. Itu karya dari Cok Sawitri. Di situ juga di dalam cerita ini pun menjelaskan atau menarasikan atau mengilustrasikan wabah juga. Begitu. Kemudian ada tulisannya Pramudia Nandatur yang cerita calon arang ini sebenarnya terinspirasi dari prosa ini. Prosanya si Tuti Herati ini. Kemudian dia tuliskan lagi ke dalam novel gitu. Nah, kemudian di zaman modern itu sastra digambarkan di beberapa karya. Maksud saya pandemi ya, digambarkan dalam beberapa karya sastra mulai dari puisi, ada cerpen-cerpen, kemudian juga ada novel. Itu. Nah, kalian pernah tidak membaca salah satu di antara novel ataupun karya sastra ini? Belum pernah? Satu pun? Belum pernah. Oke. Nah, nanti mungkin dari kelas ini kita bisa membaca ya novelnya, karena mahasiswa sastra itu harus banyak-banyak membaca. Gitu. Nah, di wabah atau pandemi dalam sastra Indonesia modern itu dia terilustrasikan ke tulisannya Ahmad Tohari, novel yang berjudul Ronggeng Duku Paruk. Nah, di dalam cerita Ronggeng Duku Paruk ini dia mengisahkan juga wabah yang melanda warga desa di salah satu desa yang diceritakan di dalam novel tersebut. Kemudian ada Aruna dan Lidahnya. Ini juga dia menggambarkan tentang wabah flu burung. Flu burung itu kalau tidak salah di tahun 2000-an awal ya, awal abad 21 gitu. Kemudian ya beberapa kayak karya-karya puisi seperti Balada Nabi Lut, Sodom dan Gomora, kemudian ada apa itu Kristus Pernah, dan beberapa cerpen lainnya seperti Malam Wabah karya Sapardi Djoko Damono, ada Lampor, dan juga ada Wabah karya Jujur Prananto. Nah, setelah dari modern ternyata di zaman kontemporer juga itu juga diceritakan. Nah, di zaman Covid baru-baru kemarin ini di tahun 2020 itu ternyata Covid itu tidak menghalangi seseorang siapapun untuk berkarya. Terbukti bahwa ini
ada beberapa antologi puisi, beberapa puisi yang dijadikan antologi cerita saat jeda. Nah, ini mengisahkan beberapa orang yang mengalami pandemi COVID-19 itu. Nah, salah satu saya ambil adalah puisinya Fandi Hasib yang judulnya Puisi Tanpa Judul. Nah, ada yang bisa bantu bacakan puisinya? Ada yang bisa bantu bacakan? Farel mungkin bisa? Farel, biar tidak mengantuk. Kasih nyaring suaranya, biar terdengar. Engkau pernah tersenyum, mereka selalu tertawa. Kita pernah larut dalam hura, semua sibuk bermain dalam imajinasi masing-masing. Lalu semuanya sirna, kau panik, takut. Kita sempat terhenti. Maaf ya, kesalahan teknis. Lanjut. Kita sempat terhenti, seperti jarum dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, dan ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergelombang. Dalam gelombang bernama kematian, kita pernah terkunci dalam sepi, kita pernah terperangkap ketidakpastian. Tapi kawan itu adalah kemarin. Aku teringat tanggung bijak yang berkata dia bukan jawaban. Yang lagi, sorry. Maaf ya, jadi agak ini. Nah, ini contoh puisi yang ditulis oleh Fandi Hasib. Terima kasih ya si Farel, tepuk tangan teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di layar, teman-teman lihat bahwa ini adalah bentuk dari ekspresi dari si Fandi Hasib ketika dia mengalami yang namanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 kemarin. Jadi dia menceritakan, dia menggambarkan sebegitu runutnya, awalnya kita begitu bahagia, tersenyum, tertawa dalam huru-hara dan sebagainya. Terus tiba-tiba pandemi datang dan kita semua menjadi panik karena ruang gerak kita menjadi terbatas. Ada yang namanya apa namanya istilahnya kemarin? Istilah pandemi. Ya, betul sekali. Jadi ada social distancing, kita harus tinggal di rumah, kita bekerja dari rumah sehingga menciptakan beberapa kosakata-kosakata baru. Seperti kita harus bekerja dari rumah, WFH, terus kemudian ada webinar. Dari awalnya kita seminar seperti ini, terus tiba-tiba kita harus dalam ruang virtual yang berubah menjadi webinar, web seminar seperti itu. Nah, ini beberapa penggambaran wabah yang dinarasikan atau diilustrasikan dalam 3 zaman di dalam sejarah sastra Indonesia, mulai dari klasik, modern sampai dengan kontemporer. Nah, kemudian kita mempertanyakan sebenarnya apa yang diungkap sastra tentang pandemi? Apakah dia hanya sekadar menjadi ini saja, menjadi cuman sekadar wabah sebegitu saja? Mari kita lihat. Jadi di zaman klasik ternyata wabah itu digambarkan dia sebagai bentuk penghakiman atas perilaku seseorang. Seperti tadi di calon arang itu. Karena mungkin mereka terlalu bertindak di luar dari yang sewajarnya, maka mereka dihakimi dengan cara didatangkan wabah. Nah, seperti mungkin di cerita-cerita Islam ya, misalnya beberapa nabi, cerita nabi itu ketika misalnya kita ambil contohnya, apalagi sekarang yang kita lihat banyak sekali pelaku-pelaku menyimpang ya, misalnya LGBTQ dan sebagainya. Nah, itu di zaman Nabi Lut juga pernah dihakimi seperti itu dengan cara didatangkan apa? Dilempari batu kan. Kemudian mereka dijadikan semua menjadi dikubur. Begitu kan? Nah, sama seperti juga ini. Nah, kemudian bagaimana ketika pandemi digambarkan dalam sastra modern? Nah, ternyata dia karena modern kan itu identik dengan yang hal-hal yang teknologi ya. Nah, ternyata si pandemi ini ternyata itu merupakan hasil dari senjata biologis. Jadi dijadikan sebagai senjata biologis untuk melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi. Itu. Dan terakhir di zaman saat ini di kontemporer itu dia juga dihadirkan sebagai bentuk dari pada senjata biologis juga karena kita semakin berkembang teknologinya kan. Dan itu yang menjadikan kita kemarin harus berada di rumah terus seperti itu. Nah,
Tibalah kita di akhir dari penghujung pertemuan ketiga kita ini. Ada yang bisa bantu menyimpulkan mata kuliah kita untuk pertemuan ketiga ini tentang teori sastra Abrams? Coba simpulkan Is. Baik, kesimpulan dari teori Abrams dari pemikiran Abrams pertama dan mirror masyarakat bisa dikatakan sebagai apa ya, kaca atau pantulan dalam Fenomena, ya. Kesimpulannya adalah apa ya, kita melekat dengan apa ya, kejadian yang nyata pada suatu kelompok masyarakat yang dimana dituangkan dalam suatu karya sastra, karena pada zaman ini tuh bermanfaat, ada manfaatnya untuk teori Abrams sendiri, yang dimana pada zaman sekarang tuh kita mengkritik sesuatu tuh sudah ada undang-undangnya. Jadi dengan teori Abrams atau dengan kritik-kritik lewat karya sastra itu bisa menuangkan suatu pikiran dalam suatu masyarakat yang tidak bisa dituangkan secara langsung, jadi dituangkan secara karya sastra tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya buat Is. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahwa kita dapat menyimpulkan teori sastra Abrams ini itu merupakan suatu pemikiran yang untuk memahami proses penciptaan karya sastra yang memiliki fungsi. Tadi ada 3 sebagai cermin yang memantulkan fenomena sosial, kemudian ada sebagai lampu yang bisa mengedukasi pembaca, kemudian yang ketiga sebagai media ekspresi pengarang. Seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri lagi, saya memberikan tugas kepada teman-teman. Silakan kalian bentuk kelompok, kemudian kalian cari salah satu karya sastra, baik itu puisi, drama atau novel. Kemudian masing-masing kalian akan mengobservasi, mengidentifikasi dan menganalisis menggunakan teori sastra Abrams ini, atau dikenal dengan The Mirror and the Lamp. Kemudian hasil kerja atau analisis kalian itu kalian unggah ke akun virtual kelas masing-masing paling lambat 25 Agustus 2025. Oke? Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video rekaman pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu sastra pada program studi S1 Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.